terakhir ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah dasar-dasar pembelajaran fisika. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Nike Setiawati sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, yang kedua yaitu Siti Nurbaiti sebagai pemateri kedua, dan yang selanjutnya yaitu Bella Sapitri sebagai pemateri ketiga. Nah, pada materi kali ini, kami akan membahas tentang konsep dasar keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran dan instrumen pengukurannya. Nah, sebagai pemateri pertama, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu apa itu berpikir kritis dan perlukah berpikir kritis dalam pembelajaran. Dalam sebuah konferensi internasional mengenai pemikiran kritis dan edukasi ke-8 tahun 1987, Michael Striven dan Richard Paul mendefinisikan berpikir kritis itu sebagai sebuah proses aktif untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapatkan, sehingga hasil akhirnya dapat dijadikan sebagai panduan kita dalam bertindak. Orang yang memiliki pemikiran kritis biasanya akan berusaha untuk selalu menyikapi informasi yang didapatkan dengan rasional, masuk akal, dan juga empatik. Punya kemampuan berpikir kritis juga memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu untuk menghindari kesalahan. Sebagai contoh, hal yang sempat viral akhir-akhir ini yang cukup mengagetkan yaitu pemerintah mengizinkan pasien corona untuk masuk ke Indonesia. Misal, padahal sumber informasi yang kita dapatkan belum cukup jelas. Asalnya dari mana, siapa yang menulis, sumber tulisan dari mana, kita belum tahu. Dan ketika kita tidak berpikir kembali seperti apa yang saya sebutkan tadi, bisa-bisa kita langsung percaya. Dan yang lebih parahnya lagi, kita bisa-bisa ikut menyebarkan berita tersebut. Padahal berita tersebut belum jelas kebenarannya. Dan jika memang berita tersebut tidak benar, jadilah kita melakukan kesalahan. Seperti itu. Kalau lagi belajar, perlu nggak sih kita berpikir kritis? Perlu banget. Salah satu manfaat dari berpikir kritis dalam belajar adalah supaya kita menjadi orang yang mudah penasaran. Sering kan, kalau lagi di kelas, kita cuman perhatiin guru aja sambil perhatiin, terus nulis, sudah itu selesai mata pelajaran, tutup buku, sudah. Sementara, jika kita membiasakan diri untuk berpikir kritis, maka pelajaran gak akan berhenti sampai di situ saja. Berpikir kritis bakalan membantu kita untuk mengevaluasi informasi yang kita terima saat belajar, karena terkadang saat kita belajar di kelas, informasi yang disampaikan oleh guru itu gak selalu benar 100%. Jadi, penting bagi kita untuk berpikir kritis. Berpikir kritis ini juga dapat membantu kita jadi lebih terbiasa untuk bertanya. Dengan banyak pertanyaan, kegiatan belajar di sekolah jadi lebih interaktif, bukan pasif lagi. Dan ini juga bakal buat suasana di kelas jadi lebih hidup. Gak lagi tuh, kita sebagai siswa atau siswi cuma duduk di kelas, mendengarkan penjelasan guru di depan, sambil ngantuk, terus perut lapar, nungguin kapan yang mata pelajarannya selesai. Seperti itu. Dengan tanya jawab dan diskusi, ini juga dapat memberi kita keuntungan, yaitu bisa membuat kita lebih paham dengan materi yang sudah diajarkan. Seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Siti Nurbaiti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Siti Nurbaiti atas pemaparan materinya. Baiklah, saya Siti Nurbaiti akan melanjutkan penjelasan dari Nike, yaitu mengenai indikator berpikir kritis dan tahapan berpikir kritis. Indikator berpikir kritis itu terdiri dari kejelasan, akurasi, ketepatan, relevansi, kedalaman, keluasan, serta logika. Kejelasan.
Kejelasan merujuk kepada pertanyaan, dapatkah permasalahan yang rumit dirinci sampai tuntas? Dapatkah dijelaskan permasalahan itu dengan cara yang lain? Berikan ilustrasi dan contoh-contoh. Kejelasan merupakan pondasi standarisasi. Jika pernyataan tidak jelas, kita tidak dapat membedakan apakah sesuatu itu akurat atau relevan. Apabila terdapat pernyataan yang demikian, maka kita tidak dapat berbicara apapun sebab kita tidak memahami pernyataan tersebut. Contoh pernyataan yang tidak jelas. Apa yang harus dikerjakan pendidik dalam sistem pendidikan di Indonesia? Agar pertanyaan itu menjadi jelas, maka kita harus memahami betul apa yang dipikirkan dalam masalah itu agar menjadi jelas. Pertanyaan itu harus diubah menjadi apa yang harus dikerjakan oleh pendidik untuk memastikan bahwa siswanya benar-benar telah mempelajari berbagai keterampilan dan kemampuan untuk membantu berbagai hal agar mereka berhasil dalam pekerjaannya dan mampu membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah keakuratan atau keseksamaan. Sebuah pertanyaan dapat ditelusuri melalui pertanyaan apakah pernyataan itu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana cara mengecek kebenarannya, bagaimana menemukan kebenaran tersebut. Pernyataan dapat jelas tetapi tidak akurat seperti dalam pernyataan berikut. Pada umumnya, anjing berbobot lebih dari 300 pon. Yang ketiga adalah ketepatan. Ketepatan mengacu kepada perincian data-data pendukung yang sangat mendetail. Pertanyaan ini dapat dijadikan panduan untuk mengecek ketepatan sebuah pernyataan. Apakah pernyataan yang diungkapkan sudah sangat terurai? Apakah pernyataan itu sudah cukup spesifik? Sebuah pernyataan dapat saja mempunyai kejelasan dan ketelitian, tetapi tidak tepat. Misalnya, Aming sangat berat. Namun di sini kita tidak mengetahui berapakah berat Aming tersebut, apakah 1 pon atau 500 pon. Yang keempat adalah relevansi. Relevansi bermakna bahwa pernyataan atau jawaban yang dikemukakan berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Penelusuran berkaitan dapat diungkapkan dengan mengajukan pertanyaan berikut. Bagaimana menghubungkan pernyataan atau respon dengan pertanyaan? Bagaimana hal yang diungkapkan itu menunjang permasalahan? Permasalahan dapat saja jelas, teliti, dan tepat, tetapi tidak relevan dengan permasalahan. Contohnya, siswa sering berpikir usaha apa yang harus dilakukan dalam belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Bagaimanapun usaha tidak dapat mengukur kualitas belajar siswanya dan kapan hal tersebut terjadi. Usaha tidak relevan dengan ketepatan mereka dalam meningkatkan kemampuannya. Yang kelima adalah kedalaman. Makna kedalaman diartikan sebagai jawaban yang dirumuskan tertuju kepada pertanyaan dengan kompleks. Apakah permasalahan dalam pertanyaan diuraikan dengan sedemikian rupa? Apakah telah dihubungkan dengan faktor-faktor yang signifikan terhadap pemecahan masalah? Sebuah pernyataan dapat saja memenuhi persyaratan kejelasan, ketelitian, ketepatan, relevansi, tetapi jawabannya sangat dangkal atau tidak dalam dan tidak mendetail. Misalnya terdapat ungkapan katakan tidak. Dari ungkapan tersebut biasa digunakan para remaja dalam rangka penolakan terhadap obat-obat terlarang seperti narkoba. Pernyataan tersebut cukup jelas, akurat, tepat, relevan, tetapi sangat dangkal. Sebab ungkapan tersebut dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam. Yang keenam adalah keluasan. Keluasan sebuah pernyataan dapat ditelusuri dengan pertanyaan berikut ini, yaitu apakah pertanyaan itu telah ditinjau dari berbagai sudut pandang, apakah memerlukan tinjauan atau teori lain dalam merespon pernyataan yang dirumuskan menurut pandangan bla bla bla, seperti apakah pernyataan tersebut menurut bla bla bla. Pernyataan yang diungkapkan dapat memenuhi persyaratan kejelasan, ketelitian, ketepatan, relevansi, kedalaman, tetapi tidak cukup luas. Seperti halnya kita mengajukan sebuah pendapat atau argumen menurut pandangan seseorang, tetapi
hanya menyinggung salah satu dalam pertanyaan yang diajukan. Yang ketujuh adalah logika. Logika terkait dengan hal-hal berikut. Apakah pengertian telah disusun dengan konsep yang benar? Apakah pernyataan yang diungkapkan mempunyai tindak lanjutnya? Bagaimana tindak lanjutnya? Sebelum apa yang dikatakan dan sesudahnya, bagaimana kedua hal tersebut benar adanya? Ketika kita berpikir, kita akan dibawa kepada bermacam-macam pemikiran satu sama lain. Ketika kita berpikir dengan berbagai kombinasi satu sama lain yang saling menunjang dan mendukung perumusan pernyataan dengan benar, maka kita berpikir logis. Ketika berpikir dengan berbagai kombinasi dan satu sama lain tidak saling mendukung dan bertolak belakang, maka hal tersebut tidak logis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan berpikir kritis. Menurut Zubaida 2010, keterampilan berpikir kritis itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Mengenali masalah atau defining and clarifying problem, terdiri dari mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok. Yang kedua yaitu membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan, kemudian memilih informasi yang relevan, dan merumuskan atau memformulasikan masalah. Tahapan yang kedua yaitu menilai informasi yang relevan. Di sini kita harus menyeleksi fakta, opini, hasil nalar atau judgement. Kemudian kita mengecek konsistensi dan mengidentifikasi asumsi. Lalu mengenali kemungkinan faktor stereotip dan mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat, atau semantic slanting. Dan yang terakhir, mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan ideologi. Tahapan yang ketiga adalah pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan, yaitu dengan cara mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data. Yang kedua yaitu meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan atau pemecahan masalah, maka kesimpulan dapat diambil. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bella Safitri dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai berpikir kritis atau critical thinking ini nih teman-teman. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, langkah-langkah dalam berpikir kritis, dan yang kedua, strategi pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Nah, oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah dalam berpikir kritis. Nah, langkah-langkah dalam berpikir kritis ini sendiri teman-teman ada 3, yaitu yang pertama, mengenali masalah, yang kedua, menilai informasi yang relevan, dan yang ketiga, pemecahan masalah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, yaitu mengenali masalah, itu bisa kita dapatkan dengan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita nih teman-teman, baik melalui media, berupa media massa, baik dari kita membaca sesuatu, dari buku atau dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai sumber dalam kita mengenali suatu permasalahan nih. Kayak sekarang kan, kita lihat baik di media sosial, di media massa, maupun di sekitar kita, itu orang-orang sedang ramai membicarakan virus corona. Dan kita mulai menganalisis nih, dari virus corona ini ternyata berdampak ke berbagai sektor. Dan terutama itu dampaknya itu di bidang pendidikan kan. Kayak kita sekarang nih, kuliah daring gitu kan, karena akibat dari wabah COVID-19 ini. Nah, itu kita bisa jadikan sebuah permasalahan, yaitu efektif nggak sih kuliah daring ini untuk mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Sriwijaya. Nah, itu dari hal-hal sepele, hal-hal kecil itu sebenarnya teman-teman, kita sudah bisa mendapatkan suatu permasalahan kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menilai informasi yang relevan. Nah, menilai informasi yang relevan di sini maksudnya kita itu
mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang kita angkat. Kayak tadi kan, misalnya kita membahas mengenai efektif nggak sih kita menggunakan sistem daring sebagai solusi untuk menghadapi corona gitu bagi mahasiswa kan. Nah, di situ kita mulai nih mencari bacaan literatur atau informasi-informasi yang terkait dengan hal ini, kayak itu. Misalnya kondisi di Indonesia seperti apa, fasilitasnya kayak gimana. Nah, kita mulai mencari informasi terkait hal tersebut, yaitu. Nah, yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Nah, di sini dari permasalahan yang ada, kemudian kita sudah literasi ini mengumpulkan data-data atau informasi terkait dengan permasalahan ini. Nah, jadi kita di langkah yang ketiga ini kita mulai menganalisis menggunakan pemikiran kita sendiri. Nah, setelah adanya informasi-informasi kayak misalnya fasilitas dan sebagainya, kita mulai menganalisis nih teman-teman, efektif nggak sih kalau diterapkan sistem daring ini. Nah, karena misalnya kita dapat informasi bahwa ternyata fasilitas yang mahasiswa gunakan itu ternyata belum cukup mumpuni untuk menggunakan sistem daring ini. Nah, kita mulai menganalisis, oh ternyata kuliah daring itu kurang efektif kayak itu. Nah, terus kalau ternyata fasilitasnya sudah mencukupi, oh ternyata kuliah daring itu sudah cukup efektif loh untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi saat ini. Kayak gitu nih teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran yang dapat digunakan tenaga pendidik atau guru untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Nah, jadi ada 5 strategi yang dapat guru gunakan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Yaitu yang pertama, STAD atau Student Team Achievement Division. Nah, pada strategi pembelajaran STAD ini, siswa tuh dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok besar terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, 3 atau 4 orang ini memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi kalau mereka mempunyai kemampuan akademik yang bagus, nah itu mereka akan di-mix dengan siswa yang kemampuan akademiknya itu sedang-sedang saja gitu. Nah, jadi mereka memiliki kemampuan akademik yang bervariasi, nggak dikelompokin yang pintar sama yang pintar, terus yang standar itu sama yang standar, enggak, tapi mereka dikumpulkan bervariasi. Nah, terus setelah mereka dikumpulkan, nah mereka diminta untuk mendiskusikan sesuatu hal dan mempresentasikannya. Nah, kaitannya dengan berpikir kritis yaitu ketika siswa itu diminta untuk mempresentasikan sesuatu, maka otomatis dia akan mencari data terkait sesuatu tersebut. Ketika siswa itu diminta untuk mempresentasikan suatu materi, maka otomatis dia akan mencari informasi literasi sebagai persiapan untuk dia presentasi. Nah, hal inilah yang akan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa tersebut nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya, strategi pembelajaran selanjutnya yaitu TPS atau Think, Pair, and Share. Nah, jadi pada TPS ini bedanya dengan STAD tadi. Kalau STAD tadi jumlah siswa pada perkelompoknya itu 3 sampai 4 orang nih teman-teman. Nah, tapi kalau TPS ini itu cuman ada 2 orang aja. Nah, jadi untuk TPS ini sendiri kayak gini. Guru itu di kelas itu menyajikan sebuah permasalahan. Misalnya permasalahan ini kemudian guru meminta siswa untuk mencari penyelesaian permasalahan yang dari permasalahan yang sudah diangkat tadi kan. Nah, tapi ini sifatnya per individu. Jadi siswa meminta jadi guru meminta masing-masing siswa untuk memikirkan bagaimana solusi dari permasalahan ini. Nah, setelah masing-masing siswa merenungkan solusi dari permasalahan ini, kemudian mereka akan dipasangkan dengan satu orang temannya. Nah, kemudian misalnya ini si A nih kan, nah ini si B. Nah, kemudian mereka dipasangkan dan mereka diminta untuk bertukar informasi dari apa yang telah mereka pikirkan tadi. Nah, si A dan si B mereka bertukar informasi, kemudian mereka mendapatkan informasi baru dari penggabungan 2 informasi tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap sharing kan. Nah, pada tahap sharing ini informasi baru yang telah didapatkan dari 2 siswa ini akan mereka bagikan ke seluruh kelas kayak itu. Nah, jadi mereka ini sifatnya berpikir secara pribadi dulu, terus mereka
dipasangkan dengan temennya, lalu mereka akan mempresentasikan informasi atau kesimpulan yang telah mereka dapatkan berdua ke hadapan kelas gitu. Nah, ini sangat menumbuhkan jiwa berpikir kritis karena mereka menganalisis secara pribadi, kemudian mereka berdiskusi dengan temennya, kemudian mereka mempresentasikan itu ke hadapan kelas. Nah, ini sangat memunculkan kemampuan untuk berpikir kritis itu sendiri nih, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada integrasi antara TPS dan STAD. Nah, integrasi ini maksudnya adalah penggabungan metode antara STAD dan TPS tadi, yang kelompok terdiri dari 3-4 orang, metode STAD, dan TPS yang cuma 2 orang. Nah, ini terjadi mix, digabungin kedua metode ini menghasilkan sebuah metode baru yang lebih baik gitu. Nah, yang selanjutnya ada PBL atau Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning ini sesuai dengan namanya yaitu pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada permasalahan. Nah, jadi guru di sini menyampaikan sebuah permasalahan dari materi yang akan disampaikan, kemudian siswa tersebut diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, terus yang terakhir ada Inquiry Learning. Inquiry learning ini hampir sama sih sebenarnya kayak PBL. Nah, tapi inquiry learning ini menurut saya lebih mendorong siswa untuk berpikir secara aktif dan kritis. Mengapa? Karena pada inquiry learning ini siswa dituntut untuk merumuskan permasalahannya sendiri. Pada problem based learning, guru yang menyampaikan permasalahan, guru yang menegaskan permasalahannya apa. Nah, tetapi di sini siswa yang diminta untuk mencari permasalahan dari topik yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga siswa akan lebih terpacu untuk belajar lebih aktif dan mereka lebih mampu untuk berpikir kritis, karena selain diminta untuk merumuskan permasalahan, mereka juga diminta untuk mencari hipotesis, terus mereka juga diminta untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang mereka telah rumuskan tadi, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.